Jadi gini Pak, Ah, aku banyak pertanyaanku sama Bapak, keluh kesahku. Ini mau aku pertanyakan dulu sama Bapak. ah. Jadi gini, aku merasa bimbang, bingung. Kenapa lah hidupku kayak gini aja? Apa jadi kayak gini kan Pak? Kita kan berserah diri, apa berkeluh kesah itu kan kepada Allah. Ya, Apa betul. kita mengadu kepada Allah. Jadi aku sudah menjauhi segala larangannya dan melakukan sebaik-baiknya. Tapi masih aja ada orang yang menganggap aku seperti inilah, seperti itulah. Jadi aku bingung. Sedangkan orang-orang kelihatannya yang akhlaknya lebih di bawahku gitu kan Pak, bukannya malah memuji diri. Lebih apa ini? Lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih rendah lah gitu. Tapi kehidupannya nampak lebih baik daripada aku. Karena orang itu pandai menjilat, mengambil hati orang. Bermuka dua gitulah. Iya, bermuka dua lah kayak gitu. Sedangkan aku nggak pandai bermuka dua. Itulah aku merasa kayaknya di dunia ini aku kayak dijauhi lah gitu sama Allah. Karena setiap apa yang ku minta jarang terkabulkan. Jadi aku bertanya dalam hati, apakah aku harus seperti mereka? Harus pandai menjilat, mengambil hati orang, bermuka dua. Tapi sedangkan aku pun nggak pandai kayak gitu. Jadi aku bingung Pak, kayak mana cara menjalani kehidupan ini. Apakah aku harus jadi munafik kayak gitulah Pak? Dari pertanyaanmu tadi Dea, itu sebenarnya banyak dikeluh kesahkan orang, ya kan? Orang merasa tersisih, merasa kehidupannya kok begini, padahal sudah kulakukan yang terbaik, kok kayak gini. Nah, cuma tadi kembali pada diri kita, nah, seperti yang Bapak bilang semalam itu kan, balik koreksi diri, kan gitu. Apa memang sudah kita lakukan yang terbaik, gitu kan? Jadi Allah menguji kita, sampai di mana batas keimanan kita tadi itu kan gitu. Jadi kita bilang kita cinta sama Allah, tapi diuji sedikit aja kita nggak bisa kan gitu. Nah jadi gini contohnya ya. Kau bekerja dalam suatu perusahaan aja, dalam perusahaan gitu kan, itu pasti diuji. Nunggu betul-betul kau giat bekerja, nunggu betul-betul skillmu itu ada, pasti kau nanti diangkat derajatmu, ya kan? Tapi kalau kau nggak tahan, aku di apa saja, gini segala macam, nah, kau nggak bakal naik, bahkan berhenti dari situ, bahkan sengsara selamanya. Nah, makanya hadapi cobaan tadi itu, hadapi cobaan tadi itu untuk meningkatkan level kita supaya lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi kan udah dibilang apa? Allah dalam Quran kan. Jadi Bapak buat bahasa Indonesianya saja, artinya aja biar ngerti kau kan gitu. Takkan berkata sabar seorang hamba katanya kan, sebelum ku uji, kata Allah tadi. Setitik rasa takut, was-was, cemas, kehilangan, kekurangan, bahkan kesakitan kan gitu. Sehingga mereka betul-betul sabar. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, beserta orang-orang yang sabar kan gitu. Jadi Allah itu nggak pernah ingkar janji. Ya, banyak contoh-contoh yang harus kita teladani. Makanya kayak cerita para nabi itu jangan kau jadikan dongeng kantor tidur kan gitu. Nah, contoh kayak Nabi Musa alaihissalam kan gitu kan. Dia itu orang yang sakti mandraguna. Jadi datang tentara Fir'aun tadi, penyihirnya dibuat tali itu dari jadi ular, lemparkan jadi ular tali. Tongkatnya lemparkan jadi ular besar, ini dimakani ular-ular penyihir Fir'aun tadi itu kan sakti dia kan, tapi dia mengalami ujian juga dia, dikejar-kejar tentara Fir'aun, mengalami sakit, pengikutnya mengalami kehilangan segala macam, ada yang terbunuh pula kan, tapi orang itu terus sabar, lari, nggak mau istilahnya untuk menyerah sampai Fir'aun tadi ini kan gitu, sampai di Laut Merah, lautan. Coba bayangkan lautan itu kayak mana? Nggak ada jalan keluar di situ kalau dipikir kan, begitu luasnya kan. Nggak ada, dalam logika nggak ada. Tapi karena janji Allah itu harus ditepatinya, dia memang nggak pernah ingkar janji. Pukulkan tongkatmu hai Musa katanya, ya kan? Nah, maka pukulkan Musa tongkat tadi, tebelah laut itu menjadi jalan. Nah,
Jadi itulah sebenarnya gambaran sama kita manusia-manusia ini. Apabila kita menghadapi masalah, nah, kalau memang kita betul-betul di jalan Allah tadi itu, pasti dikasih Allah jalan keluarnya. Sebesar apapun masalah itu, ya buktinya Nabi Musa tadi itulah ibaratnya masalah tadi yang besar tadi, lautan tadi itu luasnya kan, nggak ada bertepi, bisa ada jalannya. Ya, karena Allah yang memiliki segalanya dan Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, gitu. Makanya balik kau kaji, apakah itu cobaan? Ya kan, cobaan itu masuk ujian kan gitu kan? Apakah itu hukuman? Hukuman itu termasuk ibaratnya karma kan gitu kan? Nah, jadi kalau memang itu kita tarik ke diri kita tadi, nah, kita tahu apakah itu ujian. Kalau memang ujian ya diikuti. Pasti suatu nanti pasti ada yang terbaik dikasih Allah samamu tadi. Jadi kau bilang doaku Pak nggak dikabulkan Allah gini segala macam. Nah, jadi gini. Jadi contoh kayak bapak lah. Jadi bapak ini kan susah, ya kan? Jadi bapak ini ibaratnya kalau dibilang susah seharusnya mengeluh kan gitu. Tetapi bapak nggak mau mengeluh. Kenapa nggak mengeluh? Ya terkadang memang namanya manusia itu pasti ada hati kecilnya itu, kok gini aja ya. Nah, tapi bapak kembali, tetap dia yang mempunyai kan gitu kan. Jadi bapak pasrahkan semua, jadi bapak itu lempang. Makanya orang nggak tahu kalau bapak itu susah, bapak itu orang nggak tahu. Nah, kenapa gini loh dia? Jadi apa kata Allah tadi itu? Aku tidak akan memberi cobaan kata Allah sebatas kemampuannya katanya. Nah, memberi beban tadi ya. Maksudnya gini, biar kasih contoh sama kamu. Jadi kayak bapak inilah kan. Bapak ini susah. Itu kenapa Pak susah? Ini Pak berpikir mengkaya diri. Oh, cocok lagi kasih Allah aku susah gini. Nah, kenapa? Mungkin Allah berpikir aku ini belum sanggup. Nah, jadi dikasihnya aku duit, kasihnya bapak duit istilahnya 100.000 per hari gitu lah, 60.000 per hari. Walaupun agak kurang, ada jalannya kasihnya supaya tetap terus bisa bertahan kan gitu kan. Walaupun ngutang, walaupun apa, tapi tetap kasihnya ada jalan kan gitu kan. Nah itu kenapa? Apabila dikasihnya aku beban lebih rezeki tadi, bapak kasih beban rezeki tadi lebih, misalnya biasa 60.000 jadi 100.000, lebih 40.000 lagi. Wah, kemana 40.000? Entah bapak nanti jadi apanya, jadi istilahnya sombong. Entah bapak nanti baratnya jadi istilahnya wah ke kafe segala macam, minum-minum apa narkoba, kan nggak tahu kita kan gitu kan. Nah berarti masih bapak bersyukur masih dijaga Allah keimanan bapak kan gitu, supaya terjauh dari sifat-sifat kayak gitu. Karena cobaan itu dia tidak hanya sebatas kesusahan, bahkan kelebihan kita itu merupakan cobaan kasih Allah. Nah, contoh misalnya kita kasih harta berlimpah kan gitu kan. Apa kita mampu menjalankan harta tadi ke jalan Allah tadi? Misalnya ke jalan Allah tadi berbagi sama yang lain kan gitu kan. Karena kan rezeki kita itu kan ada rezeki orang lain di situ kan gitu. Tapi terkadang kan manusia ini nggak sadar dia merasa rezeki dia itu ya punya dia kan gitu. Nah, makanya ini tadi lah kayak misalnya Fir'aun itu kan orang kaya, nah, penguasa kan gitu kan. Jadi dia saking kan kayaknya dia mengaku dirinya Tuhan. Nah, jadi sebaliknya ada yang bernama Nabi Sulaiman, walaupun dia kaya, walaupun dia apa, dia tetap rendah hati. Jadi itu harus contoh jadi sama kita. Nah, apakah kita setelah kita dikasih kekayaan kita seperti Fir'aun apa seperti Sulaiman kan gitu? Nah, itulah. Makanya cobaan itu bukan hanya berupa kesusahan aja, bahkan kelebihan kita itu merupakan cobaan dikasih Allah sama kita. Apa kita mampu memikulnya kan? Nah, itulah istilahnya. Itu kaji bapak kan gitu. Nah, jadi kalau masuk samamu silahkan masukkan, ya kan? Nah, udah itu kau bilang orang-orang yang menjilat. Nah, menjilat itu kok hidupnya kok gampang, sementara aku yang apa kok bisa kayak gini kan gitu. Nah itulah makanya manusia sekarang ini dia kebanyakan, tapi tidak semua kan gitu, menilai itu dari penampilan, dari casing. Istilahnya kok tengok dewa
tengok sholatnya tekun, kan gitu. Ya, walaupun kau tekun sholatmu baratnya, tapi karena kau itu istilahnya dari orang susah, nggak pakai, kan gitu kan. Tapi kalaupun dia ibaratnya nggak tekun sholat, tapi kalau dia punya harta, pasti orang sama dia takut, kan gitu kan. Istilahnya patuh. Kenapa? Karena ada duitnya. Dan orang-orang kaya itu terkadang dia, biar kau tahu, ya kan, itu sholat itu hanya sebatas penampilan. Karena itu nggak ngerti apa sebenarnya sholat itu. Jadi kalau kita bahas lagi ke situ, wah banyak kali nih dia, banyak kali. Kita bahas ke situ banyak kali. Jadi dalam surat Al-Maun Allah sudah menjelaskan di situ, ya kan. Tahukah kau orang yang mendustakan agama, kan? Ini Indonesianya aja Pak pakai, ya kan, biar ngerti. Yaitu katanya, yang menghardik anak yatim dan yang mentelantarkan parkis miskin, ya kan. Baru dikatakan Allah lagi pada ayat berikutnya, celakalah orang yang sholat, katanya, apabila mereka lalai dalam sholatnya. Jadi Allah tuh udah tahu Allah bakal orang yang sholat itu bakal celaka kebanyakan. Maka sebelum habis udah turun ayat itu untuk memperingatkan kita bahwa sholat ini hati-hati. Ini ya, banyak orang sholat tapi nggak ngerti apa sholat itu. Banyak orang yang sholat tapi hanya untuk biar dipuji, untuk istilahnya mengapakan kebusukannya, ibaratnya dia seorang apa biar nampak sholat aku, nampak alim gitu. Sementara sifatnya seorang bajingan. Nah, itu banyak menuntut itu kayak gitu. Jadi karena dia ada duit dan nampak dia rajin ke masjid, rajin sholat, orang pun walaupun bajingan apa itu, tapi begini-begini kata orang. Nah, iya kan? Itu untuk menutupi itu tadi. Tapi sebenarnya itu ya dibilang salah ya. Salah kalau memang dia niat dia untuk dipuji, memanfaatkan sesuatu salah. Karena gini, jadi pernah tuh Pak tanya sama si Imban dulu itu, si Imban, kalau ingat kau si Imban, Bang Imban. Jadi Imban, kau sholat itu kenapa Imban? Tanya, diam dia. Pasti kau sholat itu karena supaya masuk surga kan? Kau bilang, oh iyalah Bang kan. Dan takut masuk api neraka kan? Kau bilang, wah iya Bang, katanya, ya kan? Nah, baru bilang lagi, seandainya Ban, surga dan neraka itu tidak apa, tak ada, sholat kau, bingung dia, kan gitu. Kalau tahu kau surga dan neraka itu ada, tapi begini-begini, ya kok tahu kau itu kan hanya kata-katanya, udah pernah kau saksikan sendiri, kau bilang. Belum memang, itu kan menakut-nakuti kau supaya kau tak apa, biar nggak Pak tes Pak kayak gitu kan, bingung lah dia. Bingung juga. Pak diam aja. Baru itulah ada entah berapa hari kemudian datanglah sama Bapak dia. Pertama itulah bilang sama Bapak, aku Bang pertama abang ini sesek ngajaran ini, kupikir juga kayak orang-orang itu Bang kan. Nah, ini itu setelah aku pikir-pikir betul yang Bang bilang itu rupanya. Nah, di mana betulnya? Bapak bilang lah ya kan. Selama ini aku salah. Aku tuh sholat bukan karena Allah, karena ada sesuatu katanya. Ya kan? Jadi aku sholat itu mengharapkan sesuatu bukan karena Allah, kan gitu. Bukan lillahi ta'ala. Berarti aku salah. Jadi selama ini yang kusembah itu bukan Allah, yang kusembah itu misalnya neraka, yang baik surga, yang kusembah itu rezeki. Misalnya aku sholat aku susah kali pikiranku, yang kusembah itu tadi. Nah, rezeki tadi. Apa tadi? Bukan Allah. Makanya Pak bilang, makanya biar kau ngerti Pak. Jadi dasar pertama dalam Islam itu syahadat. Pak bilang syahadat itu artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pak bilang ya kan. Jadi itulah maksudnya Bang katanya. Ya, kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Di situ kau menjadi saksi Pak bilang ya kan. Apa yang betul-betul sudah kau saksikan tiada Tuhan selain Allah? Ya, kayak mana menyaksikannya itu Bang? Allah itu kan nggak nampak katanya pula kan. Kalau tahu kau Allah itu tak nampak Pak bilang, karena Allah itu maha besar Pak bilang ya kan. Ya kata gini kata ini, makanya jangan dari katanya. Contoh gini Mbak. Jadi pada suatu hari ada kejadian pembunuhan Mbak bilang di daerah sana. Baru kampung pajak Pak bilang ya kan. Jadi pembunuhan itu udah terdengar kabarnya samamu, kesanalah kau.
Tapi karena udah dibawa apa yang udah apa, nggak tahu lagi kau kabar. Ya jumpa lagi kau sama orang. Kayak mana pembunuhan tadi? Kau tanya sama orang itu kan gitu kan? Jadi kau dibilangnya lah, wah yang ngerian 7 liang kan? Malah bukan 7 liang, 1 liangnya ditikam. Tapi yang 7 karena cerita ini kadang nambah. Kok cerita kebanyakan nambah? Yang nitip duitnya berkurang. Jadi kok cerita banyak nambah itu, ya kan? Jadi kau percaya, wah 7 liang bah, kan gitu. Jadi, main-main lah kau lagi mau pulang jumpa orang, bang, abang dengar apa tadi pembunuhan di sana bang? Iya dengar aku. Kayak mana ceritanya bang? Wah 7 liang. Kau bilang juga lah, karena kau percaya sama orang yang tadi itu. Wah 7 liang bang ya, iya. Jumpa orang lagi gitu juga, tanya 7 liang. Wah 7 liang bang ya, kan gitu. Nah jadi begitu datang polisi, Anda saudara tahu kejadian pembunuhan tadi? Wah tahu. Wah kau bilang dengan sombong kan gitu kan? Nah, kayak mana kejadiannya? Ditikam 7 liang, kan gitu. Dia datang polisi diarahkannya pistol ke kepalamu gini. Seandainya kalau tidak 7 liang, katanya kan, ku tembak kepalamu ya. Kita nggak berani mempertanggungjawabkannya, karena nggak kita saksikan ya kan. Tapi apabila kita saksikan tadi itu memang udah di situ kita kejadian, baik itu 7 liang maupun 1 liang, diginikan polisi pistol ke kepala, taruh orang parang ke leher ini, kita tak bakal gentar. Nah begitu juga lah. Kalau kita sudah tahu kebenaran Islam ini, kalau sudah tahu kita kayak mana mengenal Allah ini, mudah-mudahan walaupun parang di sini dia nggak gentar kita dia. Itulah kebenaran tadi itu. Nah, makanya aku bersaksi Tuhan selain Allah. Harus kita saksikan Tuhan selain Allah tadi itu. Loh, kayak mana cara menyaksikannya itu? Tapi ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dia, bersabda dia ya, barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Allah, kan gitu, ya kan? Nah, kenal diri kita tadi, pasti kita akan mengenal Allah tadi itu. Loh kenapa? Karena ada yang ditiupkannya sama kita. Dalam Quran dikatakan, kutiupkan sebagian ruhku kepada Adam agar dia hidup. Ada sini, inilah hidup tadi ini yang akan bakal kembali sama dia nanti kalau kita meninggal tadi. Kalau jasad ini ditanamnya dimakan cacing, ya kan? Yang kembali ini tadi ruh. Jadi ibaratnya gini, kayak mana caranya itu? Nah, jadi waktu kasih contoh lagi. Kau mau mencari sumber bau, misalnya itu bau parfum, bau bangke, atau bau apa, pasti kau nggak menggunakan tangan, pasti harus menggunakan hidung. Kau telusuri, oh makin dekat sumbernya. Nah, barulah bisa kita pakai, ya kan? Jadi seandainya pun kau ada mata maupun payah kau mencari ini, kau nggak ada hidung untuk mencium bau bangkenya itu ya. Karena kamu mau kemana kita? Makanya hidung. Jadi gitu kita. Kalau kita mau mengenal Allah tadi, tinggalkan dulu dunia ini. Nah kita pasrah sama dia melalui yang ditiupkannya tadi ini. Matikan diri sebelum mati. Nah itu kuncinya tadi. Tinggalkan dunia, jangan kau buat dunia ini kita menghadap dia. Berat kali dunia ini, dia nggak tebak kita ke akhirat tadi. Makanya kau harus kau pisahkan mana dunianya, mana akhiratnya tadi. Ya dunia, akhirat, gitu. Begitu kita masuk akhiratnya, tinggalkan semua dunia ini. Itu. Kalau kita bawa nggak sanggup kita itu, berat kali nih ya. Nah makanya kadang kayak kau bilang, kok banyak kali cobaan sama aku, kau bilang ya kan. Itu sebenarnya gini, kok bisa banyak kali cobaan sama aku. Nah mungkin diujinya keimananmu tadi itu. Kau bilang kau cinta sama Allah segala macam. Sementara kadang kayak orang yang mencintai seseorang gitu, pasti dia berkorban kan gitu. Jadi mau diujinya, betulkah kau mencintaiku dia? Kau mencintaiku dia? Kata Allah tadi kan. Kau betul sungguh-sungguh segala macam. Diujinya sampai di mana batas kecintaan sama aku. Setelah diuji ternyata kau nggak sanggup. Kau lebih mencintai dunia daripada dia kan gitu. Lebih mulia rasamu dunia ini daripada dia. Nah, berarti kau belum sanggup. Maka situ kita tarik. Jadi kita anggap itu koreksi diri. Tanya, apakah itu hukuman, apakah cobaan, ujian. Nah, jadi kalau kamu melakukan terbaik tadi, udah merasa melakukan terbaik tadi, anggap itu ujian. Sedangkan Nabi kita lebih besar aja diuji ya kan. Ya kan? Bapak bilang kemarin mau dia
Ya Allah, Islamkan umat seluruh dunia ini katanya, pasti Islam. Tapi dia mengalami ujian, cobaan, kodratnya sebagai manusia itu dijalankan. Ya. Begitu dia menjalani semua cobaan itu, sekarang dia manusia nomor 1. Tapi begitu pun sampai sekarang ini dia, Nabi Muhammad itu banyak tuh yang membenci dia, ya kan? Ya kok masalah benci orang itu nggak masalah. Jadi contoh Nabi Muhammad dulu, siapa yang musuh dia waktu dia menegakkan Islam ini? Ya orang-orang terdekat, keluarga. Abu Jahal, Abu Lahab, siapa? Pamannya. Jadi bapak alami semua itu. Bapak tahunya kok sendiri. Bapak dibilang yang subur lah, yang apa? Ya nggak peduli, karena bapak tahu kebenaran Islam itu di mana. Nah itu bapak karena susah, ini orang menganggap bapak itu sepele kan gitu. Alah, ada itu, begini itu, yang subur, ini segala macam. Kok tahu bapak dikucilkan bapak, ya nggak masalah. Bapak ikuti anjuran Nabi, hijrah kata Nabi Muhammad SAW. Hijrah dia dari Mekah ke Madinah. Bapak hijrah dari rantau ke kota Pinang. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah kalau memang apa yang tadi naikkan Tuhan derajat kita di sini kan gitu. Hijrah. Kenapa? Ini Muhammad misalnya dimusuhi dia. Dianggap dia tuh penyihir, pendusta, penipu, tukang bohong. Kan dialaminya kan? Ini sama kayak awak ini. Kalau kita mengapakan menjalankan kebenaran, memang banyak ujiannya. Yang terkadang dari orang-orang terdekat yang memusuhi kita. Tapi deh ya, tidak semua keluarga begitu, ya kan? Nah, kayak Nabi Muhammad pun, kayak Sayyidina Ali, keluarga dia, Abdul Muthalib, keluarga dia, Umar, keluarga dia, yang mendukung dia, kan gitu. Ya, memang ya ada juga yang tidak mendukung. Tapi ngapain kita mesti gentar? Kita hanya Allah, pasrah sama Allah. Orang mau menilai kita begini-begini, yang lain, yang apa sana, oh itu begini, apa nih baca doa gini, oh sanjung segala macam. Terserah. Yang penting kita sama Allah untuk akhiratnya dan di dunianya tadi. Jangan kita sakit hati orang lain kan gitu. Nah, kenapa? Apa kata hadis Nabi Muhammad? Takkan sempurna iman seorang muslim apabila dia tidak bisa mencintai saudara yang melebihi dirinya sendiri. Itulah dia dirinya Islam ini, ha? Sempurna nggak Islam ini? Nah, itu jadi makanya nggak usah main-main kita. Cuma itu tadi orang istilahnya, wah, kok bisa dia disanjung, dipuji, baru dia, oh, gila. Tapi kalau istilahnya nggak, orang nggak memuji dia, tanya bencinya lah, kan gitu kan. Sementara kalau bapak lebih bagus kalau dihujat orang, kenapa? Supaya bapak bisa koreksi diri. Semakin dihujat bapak, semakin bapak itu iman bapak semakin kalau menaikkan. Itu kan bapak bentar bapak. Makanya kalau kita paham, tadi dua bapak sahadat yang bapak bahas kan. Sekarang kita bahas sholat tadi itu. Itu harus ngerti kita sholat itu apa sebenarnya sholat itu. Gitu. Ya banyak orang wah melaksanakan kewajiban. Ya kewajiban itu dilaksanakan, tapi bukan di situ kita semua doa merasa hebat kita. Tak rugi Allah mau sholat kita mau tidak. Itu Allah nggak rugi. Jangan dicampur aduk, ya untuk Allah ya Allah, untuk kita ya kita. Maksudnya gini lah. Jadi wajib itu ada 5 dalam sholat tadi kan. Subuh, Isya, Maghrib, Zuhur, Asar, kan gitu. Nah itu punya Allah. Nah, jadi terkadang manusia sekarang ya memang nggak masalah, itu nggak masalah memang, tapi kan nggak cocok logika berpikir itu nggak cocok gitu maksudnya dia. Orang itu wajibnya itu udah meminta gitu. Yang diminta pun segala macam, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan napaku ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah, segala macam. Yang banyak permintaannya. Kau aja pun kok kau minta banyak-banyak sama